modul diagnosis TBC 1. Klik untuk melanjutkan. Dokter, berdasarkan dari keluhan pasien atas nama tuber, sepertinya dia sakit TBC. Baik, saya periksa dulu dan nanti akan kita anjurkan untuk pemeriksaan dahak di laboratorium. Selamat datang di modul diagnosis TBC 1. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan jenis pemeriksaan laboratorium TBC. Dokter, ini hasil pemeriksaan dari laboratorium pasien atas nama tuber. Baik, terima kasih, saya cek dulu. Setelah saya lihat hasil pemeriksaannya, pasien ini sakit TBC. Diagnosis TBC ditetapkan berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Pasien TBC terkonfirmasi bakteriologi adalah pasien TBC yang terbukti positif pada hasil pemeriksaan contoh uji biologinya atau sputum dan non-sputum melalui pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM, pemeriksaan mikroskopis, atau biakan. Pasien TBC terdiagnosis secara klinis adalah pasien yang tidak memenuhi kriteria terdiagnosis secara bakteriologi, tetapi didiagnosis sebagai pasien TBC aktif berdasarkan pertimbangan klinis, kemudian diputuskan untuk diberikan pengobatan TBC. Berdasarkan Permenkes nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis, penegakan diagnosis TBC klinis harus didahului pemeriksaan bakteriologi. Jenis pemeriksaan bakteriologi TBC: pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM, pemeriksaan mikroskopis, pemeriksaan biakan, uji kepekaan secara fenotipik, line probe assay atau LPA lini 1 dan 2. Pemeriksaan TCM dengan alat Expert MTB Reef merupakan tes amplifikasi asam nukleat secara otomatis untuk deteksi bakteri M. tuberculosis complex dan gen resistansi terhadap rifampicin atau RPOB. Hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu kurang lebih 2 jam. TCM merupakan alat diagnosis utama TBC berdasarkan SE Dirjen P2P nomor HK.02.02-3-3-936-2021 tentang perubahan alur diagnosis dan pengobatan tuberkulosis di Indonesia. Klik setiap tanda plus untuk informasi lebih lanjut. Jenis pemeriksaan laboratorium berikutnya adalah pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis dilakukan dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen untuk mendeteksi bakteri tahan asam atau BTA. Klik setiap tanda plus untuk informasi lebih lanjut. Pemeriksaan laboratorium berikutnya adalah pemeriksaan biakan. Pemeriksaan biakan bertujuan untuk menumbuhkan kuman Mycobacterium tuberculosis dengan menggunakan media padat atau Lowenstein-Jansen atau LJ atau media cair Mycobacteria Growth Indicator Tube atau MGIT. Selain digunakan untuk mendiagnosis TBC, pemeriksaan biakan juga digunakan untuk pemantauan pengobatan TBC-RO bersama dengan pemeriksaan mikroskopis.
Uji kepekaan fenotipik dilakukan untuk mengetahui adanya resistansi kuman Mycobacterium tuberculosis terhadap obat anti-tuberkulosis atau OAT. Uji kepekaan fenotipik dilakukan dengan menggunakan media padat atau LJ maupun cair atau MJIT. Pemeriksaan tuberkulosis berikutnya adalah Line Probe Assay atau LPA. Line Probe Assay atau LPA merupakan salah satu uji kepekaan dengan metode genotipik. LPA dapat mendeteksi resistansi terhadap OAT lini 1 dan lini 2. LPA lini 1 dapat mendeteksi resistansi terhadap rifampicin dan isoniazid. Adanya mutasi gen INHA pada hasil pemeriksaan LPA menunjukkan resistansi terhadap INH dosis rendah dan juga etionamid, sehingga kedua obat tersebut tidak dapat digunakan dalam pengobatan pasien. LPA lini 2 digunakan untuk mendeteksi resistansi terhadap obat golongan fluoroquinolone dan obat injeksi TB lini kedua. Selain pemeriksaan laboratorium, diagnosis TBC juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan penunjang lainnya, yaitu pemeriksaan fototoraks dan pemeriksaan histopatologi pada kasus yang dicurigai TBC ekstra paru. Walaupun hasil pemeriksaan bakteriologi menunjukkan hasil negatif, jika gambaran fototoraks mendukung TBC dan atas pertimbangan klinis, maka pasien tersebut dapat didiagnosis sebagai pasien TBC terkonfirmasi klinis. Pada fasiankes yang tidak memiliki akses langsung terhadap pemeriksaan TCM, bisa memanfaatkan sistem transportasi contoh uji atau spesimen. Untuk menjamin hasil pemeriksaan laboratorium, diperlukan contoh uji dahak yang berkualitas. Contoh uji merupakan bahan yang infeksius, sehingga untuk mencegah penularan pada petugas fasiankes dan petugas pengantar serta mencegah kontaminasi antar contoh uji, perlu diperhatikan tata cara pengemasan contoh uji yang sesuai standar. Klik tanda plus untuk informasi lebih lanjut. Berdasarkan SE Dirjen P2P nomor HK.302.3.1/3-936/2021, alat diagnosis utama TBC adalah pemeriksaan. Pilih satu jawaban yang tepat. Pemeriksaan di bawah ini yang bukan termasuk pemeriksaan bakteriologi TBC adalah pilih satu jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari modul diagnosis TBC 1. Klik ikon untuk penjelasan singkat. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.